Sehingga bahkan mereka dalam cyber pun menyetir opini orang-orang lain bahwa mereka nggak salah. Itu dominasinya itu tanah itu milik Yahudi. Jadi banyak ladang-ladang atau aset-aset yang bagus waktu itu justru diarahkan ke mereka. Menurut lo PBB becus nggak sih? Ya, PBB itu. Ini gue ngomong kayak gitu terlalu kasar, tapi harus gue omongin karena emang udah, kalau kata gue udah nggak fungsi lagi gitu loh. Iya, fungsi PBB ini sekarang hanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hilman di channel Media Aksara Info dalam segmen podcast, dan pada malam hari ini kita akan membahas isu yang paling top di dunia, yaitu isu konflik antara Palestina dan Israel. Banyak negara yang mendukung Palestina agar menjadi negara bebas, bukan negara jajahan lagi. Namun ada juga beberapa negara yang tidak menginginkan hal itu. Berulang kali diplomat disampaikan di forum PBB, termasuk Menlu Indonesia yaitu Retno Marsudi itu sudah sangat mengutuk perbuatan dari Zionis Israel ini. Dan saya tidak sendirian, ada kawan saya yaitu Pak Jrun. ya. Gimana lu masih mengikuti berita Palestina Israel ini? Ya tentu masih ya. Itu sangat-sangat mengenaskan karena memang ini adalah tragedi kemanusiaan yang memang sifatnya universal. Jadi para siapapun yang mereka memiliki empati, simpati, dan rasa cinta kepada kedamaian, kepada kehidupan yang tentram, pasti terusik dengan adanya tragedi ini. Karena secara natural manusia diciptakan untuk memiliki simpati, empati, dan rasa cinta. Jadi sangat ironis ketika ada orang yang mendukung penindas daripada yang tertindas gitu. Jadi mereka lebih cenderung mendukung yang menindas. Itu sangat-sangat ironi dan patut dipertanyakan hati nuraninya. Tapi terlepas dari itu semua, itu adalah pro kontra dan kita hargai meskipun itulah adanya. Tapi sejauh ini berita yang gue lihat sih diplomasi terus kecaman, aksi-aksi solidaritas bahkan di negara yang mendukung penjajah, ya kan? Ya, dalam hal ini blok barat, Amerika dan kawan-kawannya itu kan mendukung agresor ya, dalam hal ini Israel. Tapi di situ rakyat-rakyatnya justru mengadakan perlawanan atau aksi-aksi protes gitu kan, dengan aksi solidarity gitu, Free Palestine dan gerakan-gerakan yang lain. Dan itu adalah gambaran di mana kemanusiaan itu adalah nyata adanya dan tidak bisa dilebur, tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Meskipun Anda punya modal banyak seperti apapun, kemanusiaan tidak bisa ditipu, kebenaran tidak akan mati begitu. Di sini gue panggil ini untuk menyampaikan, jadi harus terbuka, jangan ada menutup-nutupi sedikit pun ya. Ya, siap. Jadi harus transparan, setransparan-transparannya. Ya. Ya buat teman-teman, sekarang kita akan membahas hal tersebut dengan bahasa yang mungkin
bahasa yang bebas ya, tidak terlalu formal. Jadi Siap. biar lega lah gitu. Yang penting apa yang disampaikan, isi kontennya yang penting ada isinya, ada maknanya. Betul. Jun, Yuk. sebelumnya nih, sebelum membahas lebih jauh lagi, Israel itu bukan suatu negara yang emang dulunya ada. Ya kan Israel itu adalah yang gue tahu dia adalah migran di zaman Perang Dunia I kalau Ya, jadi Israel itu adalah hasil daripada satu perjanjian antara para Zionis, dalam hal ini bentuk manifestasi dari ajaran dari gagasan Theodor Herzl waktu itu tahun 1896 yang mengadakan satu konferensi bersama para Zionis. Dia jurnalis dari Austria dan Yahudi juga, dan dia menggagas bahwa perlunya kaum Yahudi ini memiliki tanah, memiliki negara dan bersatu dalam satu wilayah. Jadi gagasan itu sudah ada dari era Turki Utsmani waktu zamannya kepemimpinan Sultan Abdul Hamid waktu itu. Dan itu menjelma menjadi satu negosiasi ketika Theodor Herzl dan aliansinya dan grup-grup Zionisnya akan membeli tanah di Palestina. Tapi waktu itu Sultan Abdul Hamid tidak mengizinkan karena itu tanah yang dilindungi, ya kan? Karena di situ tanah suci. Di situ ada Masjid Al-Aqsa, di situ ada gereja tua, di situ warisan daripada umat Nasrani Ortodoks. Di situ juga ada tembok ratapan yang punya Yahudi sendiri, dan di situ dilindungi sejak kekhalifahan Umar bin Khattab juga itu dilindungi dengan baik sampai era Turki Utsmani pun dipelihara dengan baik. Nah, ini ada datang orang Zionis mau ngebeli itu tanah, jadi ya otomatis kagak boleh dong gitu. Nah, kegagalan itu akhirnya tertunda, ya kan. Terus akhirnya di tahun 1917 tanggal 2 November itu ada perjanjian Balfour disupport oleh Inggris. Waktu itu para Zionis itu menginginkan adanya tanah di 3 wilayah waktu itu ya, memilih di Afrika, Argentina, dan Palestina. Tapi voting jelas ke Palestina karena merujuk dari sejarah Bani Israel itu secara geografis ada di tanah Palestina. Syam, di Palestina, negeri Syam, ya kan. Nah, oleh karena itu waktu itu terbentuklah parlemen sementara dari Israel ya. Waktu itu David Ben Gurion waktu itu presiden pertama yang bakal nantinya jadi presiden pertama Israel memimpin parlemen itu, dan alhasil perjanjian itu berhasil, sukses. Akhirnya mulailah saat itu dikirim para Yahudi yang tercerai-berai di Eropa, di Afrika, di sebagian Asia, di sebagian benua Amerika itu ke wilayah Palestina. Mula-mula mungkin baru 1.000, 2.000, 20.000, tapi makin banyak. Nah, disitulah mulai ada penggusuran dan setelah itu Perang Dunia II habis, terus walhasil Inggris dan kawan-kawannya menang, terus ya akhirnya disupport terus. Dan karena juga Palestina waktu itu jadi tanah jajahan Inggris juga, jadi karena itu wilayah protektorat, jadi ya bebas dikasih ke siapa aja gitu, menurut pemikiran Inggris begitu kan. Jadi yang terjadi memang demikian adanya, dan faktanya ya orang-orang Arab di Palestina itu tergusur dari tempat leluhur mereka di situ, dan semakin lama semakin meluas pemukiman Yahudi di situ. Nah, ada yang menarik ketika waktu itu mulai merebaknya partai ideologi fasis di Blok Tengah ya. Itu menarik sekali. Ketika itu yang dipimpin oleh Jerman waktu itu ya, Abang Kumis ya,
Abang Hitler ini ini menarik simpati orang-orang Arab. Jadi kurang lebih percakapannya ya, kalau ente benci Yahudi ya udah mari kita cari solusi bersama. Kalau ente emang resah dengan hadirnya Yahudi di sini, kalau ente emang resah dengan pendudukan, penggusuran Yahudi, ya udah kita bakal bantu gitu, kata mereka gitu kan. Di pertengahan 1930 ke situlah udah mau menjelang Perang Dunia II. Nah, dengan begitu Inggris pasti udah cepet-cepet dong. Takutnya negara Timur Tengah berpihak kepada blok poros, akhirnya ya udah sesegera mungkin ngambil kebijakan manuver nih. Akhirnya Inggris membatasi migrasi yang ke tanah Israel, yang tadinya bisa sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu per tahun, dibatasi jadi cuma 27.000 per tahun waktu itu. Nah, walhasil ada perlawanan di kalangan para militer Yahudi. Nah, ini nih yang perlu para warga updaters tahu. Ketika Yahudi datang itu di sana, Zionis itu nggak cuman datang, mereka membentuk satu organisasi, terus membentuk paramiliter. Ya, mungkin kalau teman-teman ya pada baca Britannica atau ensiklopedia lain itu paramiliter itu namanya Hogana namanya. Nah, itu datang ke membentuk satu grup gitu kan, grup paramiliter di situ, ormas militer gitu ya. Nah, itu mereka melakukan penggusuran dan waktu Inggris memutuskan untuk membatasi migrasi Yahudi ke situ, alhasil itu paramiliter itu melawan Inggris ya kan, meneror gitu kan berbagai properti Inggris itu, instalasi terus gedung-gedung dibom sama mereka gitu kan, diteror gitu kan. Nah, itu dari situlah mulai terjadi kayak konflik di situ. Jadi Inggris meskipun dia mensupport Israel, tapi juga pernah diserang sama Zionis juga, karena waktu itu karena manuvernya dia yang membatasi imigran gitu. Jadi ini murni, sebelumnya mungkin ini aspek politik dulu ya. Ya, habis itu ketika maju ke Perang Dunia II itu lebih banyak lagi imigran atau orang-orang yang dikirim ke Israel ya, melalui banyak operasi militer, operasi intelijen ya, operasi Oslo ketika para pasukan waktu itu, pasukan khusus mengambil orang-orang Israel yang terjebak di Norwegia gitu kan, terus yang migrasi dari tahanan Auschwitz di Jerman waktu zaman Perang Dunia II. Makin banyaklah akhirnya mereka berkumpul ke Israel, ke tanah Palestina gitu kan. Nah, walhasil di tahun 47 ya, 1947 itu ada peristiwa besar yang menyakitkan mungkin bagi warga Palestina. Sudah barang tentu menyakitkan ya ini peristiwa. Bukan hanya Palestina, tapi seluruh negara Islam. Iya, seluruh negara Islam dan negara-negara yang masih terjajah, yang masih mengemban nilai-nilai kemanusiaan itu. Ada peristiwa Nakbah. Itu peristiwa penggusuran besar-besaran oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis di sana. Sehingga warga Arab waktu itu banyak yang menjadi korban, tergusur, terusir. Ada yang mengungsi ke Yordania, ada yang ke Mesir, ada yang sebagian ke Lebanon, dan seterusnya. Jadi itu penggusuran terbesar waktu itu. Dan walhasil di tanggal 14 Mei 48 Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, ngeklaim sebagai negara yang merdeka dengan David Ben Gurion sebagai presiden pertamanya. Jadi sejarahnya sedikit seperti itu ya kilasannya, bro. Oke. Jadi ini yang sebenarnya yang di zaman itu yang Jerman, yang Hitler membunuh, mengusir orang-orang Yahudi itu di Perang Dunia II kan? Iya, peristiwa Holocaust. Itu yang banyak di penjara, ditahan di Auschwitz, sebagian di Polandia, sebagian juga di wilayah Ukraina, dan banyak yang menjadi korban. Tentu kita nggak bisa membenarkan Hitler, cuman
Em, ini merupakan reaksi ya. Ketika itu ada sedikit cerita dari penulis dari Jerman juga yang pernah menuliskan di masa itu, dulu tuh Yahudi tuh menguasai ekonomi di Eropa. Sampai sekarang mungkin iya, tapi dulu tuh benar-benar mencolok. Jadi ketika Jerman dan negara-negara yang lain itu krisis akibat perang, meskipun menang juga, tapi kan namanya perang pasti mengakibatkan krisis. Nah, di situ justru kalangan-kalangan imigran itu yang kalangan kaum Yahudi itu justru menghambur-hamburkan gitu ya, terus makan, terus sisanya dibuang aja gitu sembarangan gitu kan. Nah itu tentu menyakitkan pribumi waktu itu. Nah disitulah timbul bibit-bibit kebencian atau sedikit mangkel kepada mereka gitu. Gimana kalau misal ini, kalau gue berkuasa, kata Bang Kumis ini, orang-orang ini perlu digimanain nih, dikasih pelajaran nih, perlu dikasih paham nih kan. Udah tahu negara krisis masih aja ngebuang makanan sembarangan, makanan sisa gitu. Dan ironisnya waktu itu banyak orang-orang Eropa yang ada di garis kemiskinan ngambil makanan sisa yang dibuang oleh mereka gitu. Dan itu tentu sebagai warga tanah air yang mendiami tanah itu, nenek moyangnya di situ pasti menyakitkan kan. Ada orang asing yang kaya di situ sementara kita di sini miskin, ngebambur-hamburkan makanan gitu atau harta-harta gitu. Kita yang miskin yang punya tanah di sini ngambil gitu kan, ngambil meraup sisa-sisanya gitu. Dan jadi itulah jadi pemikiran Abang Kumis ya, Bang Hitler ini. Jadi gimana kalau nanti dikasih pelajaran gitu ya, dengan cara itu meletuslah peristiwa Holocaust. Jadi tentu nggak bisa dibetulkan sekali lagi, ini tragedi kemanusiaan juga. Tentu nggak semua Yahudi seperti itu. Dan perlu kita pahami nggak semua Yahudi itu Zionis, dan setiap Zionis adalah Yahudi. Gampangnya ya begitu. Yahudi itu ada banyak aliran. Ada Yahudi yang ortodoks, ada Yahudi yang modern, bahkan ada Yahudi yang radikal seperti Zionis ini. Jadi sebagaimana setiap agama pasti ada sekte, ada aliran, ada ideologi kan. Agama yang menyatu dengan politik, agama yang benar-benar misah dari politik, atau agama yang murni nggak ngurusin apa-apa gitu, termasuk politik. Ada juga gitu. Di Yahudi juga sama. Mereka pada dasarnya adalah etnis dan agama. Nah, jadi agama yang memang dia tuh tidak buat semua orang, tapi buat etnis Yahudi doang. Ya. Jadi bangsanya sendiri. Iya, bangsanya sendiri. Nah, di situ makanya Zionis itu berpikir bahwa ya oke, itu kita perlu bersatu, kita perlu menciptakan tatanan di sini, dan bila perlu kita menata dunia gitu. Dan itu ideologi radikal mereka, dan mereka menamainya sebagai Zionis karena mereka mengambil ikon Gunung Sion yang ada di wilayah Palestina, dan diyakini gunung itu yang nanti akan menjadi tempat berkumpulnya mereka dalam pas menanti seorang Mesias itu imam di akhir nanti ya. Seperti di umat Muslim mempercayai Imam Mahdi gitu kan. Ada Nabi Isa yang bakal turun lagi ke muka bumi. Mereka juga mempercayai itu bakal ada Mesias yang bakal turun menjadi imam mereka, menjadi pemimpin mereka nanti. Makanya ada beberapa protokoler yang mereka cita-citakan. Ada beberapa manifesto yang kurang lebih mungkin dari teman-teman udah pernah membaca, dan literasinya kurang lebih kita sama ya. Ya diantaranya ya satu, yaitu menciptakan tanah air buat mereka. Jadi dia berkumpul di tanah yang di negara yang sama. Yang kedua, mereka harus menguasai. Jadi di situ kalau perlu Yahudi semua gitu. Menurut Zionis di situ harus diyahudikan. Jadi yang bukan Yahudi jangan di situ gitu. Terus yang ketiga, harus menguasai imperium dunia, harus mengatur dunia, harus menang dalam hal apapun. Mereka yang non Yahudi harus dikalahkan. Yang seterusnya ya mereka menciptakan dipercaya ya, mitos mereka itu mempercayai bahwa di kompleks Al-Aqsa di situ akan di bawah itu ada namanya kuil
atau mungkin bisa dikatakan bangunan warisan Nabi Sulaiman ya, yang mereka percaya sebagai Temple of Solomon ya kan. Yep. Nah, dengan kepercayaan mitologi itu mereka berambisi untuk menduduki Al-Aqsa, untuk menguasai sepenuhnya Al-Aqsa. Ketika mereka udah berhasil menguasai Al-Aqsa sepenuhnya, mereka akan merealisasikan mitologi itu. Jadi benar nggak nih ada Temple of Solomon di bawah ini? Kalau toh nggak benar, dia akan bangun. Dia punya rancangannya, dia udah punya desainnya. Jadi dia akan bangun di atas reruntuhan atau di atas Masjid Al-Aqsa yang dia duduki gitu. Dia akan menduduki situ, akan menggusur. Makanya tentu ini nggak bisa dibenarkan karena di umat Islam sendiri juga Masjid Al-Aqsa adalah ikon tempat yang suci, jantung daripada dunia bahkan ya, dan pernah menjadi kiblat juga waktu itu ya kan. Jadi tentu sebagai umat Islam ya itu menyakitkan kalau memang itu terjadi. Makanya bukan hal yang heran ketika banyak perlawanan di mana-mana gitu. Ya. Nah, di sisi lain juga Israel melakukan kejahatan kemanusiaan. Jadi ketika mereka mengklaim bahwa akan membunuh para teroris, ya, tapi ternyata orang-orang sipil yang menjadi korban. Ya, oke, kita misal ikuti logika mereka. Oke, kita misal let's see ya, misal ada teroris di situ misalnya. Ya kenapa mereka nggak ngelakuin operasi khusus aja gitu. Operasi khusus dengan pasukan elit yang terbatas menggempur apa yang mereka sebut sebagai teroris. Yeah. Kenapa mereka memilih serangan udara? Kenapa nggak memilih serangan operasi khusus aja gitu? Tapi yang mereka lakukan kan serangan udara, serangan darat, dan macam-macam. Sehingga bahkan mereka dalam cyber pun menyetir opini orang-orang lain bahwa mereka nggak salah. Itu mungkin orang yang kurang mengikuti mungkin bakal serta-merta oke, tanggal 7 Oktober kemarin orang-orang Israel banyak yang jadi korban. Iya, memang iya. Itu nggak bisa dibenarkan juga. Banyak rakyat sipil jadi korban roket waktu itu. Cuman kan itu sebuah reaksi, bukan sebuah aksi. Kalau kita flashback ke peristiwa-peristiwa yang lain, peristiwa Nakba, peristiwa perang 6 hari, peristiwa perang Yom Kippur, terus Intifada 1, 2, 3, sampai ada perjanjian Oslo 1, 2, 3, itu kan menandakan bahwa penindasan, peperangan itu terus terjadi dan Palestina di pihak yang belum kuat waktu itu, yang nggak kuat, powernya masih kurang dan kalah waktu itu. Banyak yang rugi di situ dan ya gimana kalau misal orang yang normal aja melihat ketika ada orang yang kecil ditindas dengan orang dengan kekuatan gede, dipukul atau dicelakai gitu kan, ya itu udah jelas bahwa ya yang mukul itu, yang nindas itu, yang gede itu ya yang kalah, yang salah gitu. Yeah. Ya. Kenapa kita justru sebagian ngebela yang salah? Iya, yang mukulin gitu kan. Jadi ini logika yang patut dipertanyakan. Jadi poinnya adalah ini bencana kemanusiaan. Jadi kalau mungkin sebagai umat Islam melihat angle-nya dari sisi perang, dari sisi agama ya, ada perspektif angle yang lain bahwa oh ini perang agama, Masjid Al-Aqsa terancam nih, kita harus bela. Iya, itu sah-sah aja dan memang iya faktanya seperti itu. Yang tadi gue sebutin juga kan. Tapi dari sisi kemanusiaan juga yang mereka yang tahu bagaimana Declaration of Human Rights, ya, Universal Declaration of Human Rights mengatakan di pasal 1, 2, 3, 3 pasal mengatakan bahwa yang pertama setiap manusia berhak menentukan nasib sendiri. Yeah. Mereka berhak menentukan nasibnya, mau berbangsa ke siapa, mau tinggal di mana, mau menetapi tanah yang mana, mau mempertahankan tanah mereka, itu hak mereka menentukan nasib sendiri, hak kita semua gitu. Yang kedua, setiap manusia berhak berhak hidup berdampingan, ya, bersaudara gitu, tanpa memandang ras apapun. Jadi
nggak penting, nggak perlu kita di sini Arab, di sini Israel, di sini bukan, kita ya poinnya harus tinggal bersama ya. Jadi intinya kita harus mempertahankan persaudaraan, gitu kan. Iya, solidaritas. Mau ente orang Israel, mau bukan, mau orang Arab, mau orang mana ya, kita hidup di planet yang sama gitu. Ya kan. Yang poin ketiga ya, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan. Nah ini yang seringkali dilanggar oleh negara-negara superpower ya. Yang jelas fakta terlihat bahwa korban banyak yang nggak bersalah. Korban banyak dari rakyat sipil. Tapi kenapa media dan berikut pemerintahannya, bahkan juru damai yang kita tahu ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang udah tua juga dari tahun 40-an itu udah ada ya, udah eksis ya kan. Tapi nggak melihat ini gitu, nggak melihat ini sebagai tragedi yang kemanusiaan yang memang besar gitu. Mereka malah enjoy dengan fraksi-fraksi mereka gitu. Jadi kenapa seolah-olah sekarang PBB itu cenderung berfraksi gitu. Ada dari fraksi BRICS, ada dari fraksi Barat, ada dari fraksi apa. Ya ini kan bencana kemanusiaan, ngapain pakai fraksi-fraksian gitu. Yang penting penindasan harus diakhiri, genjatan senjata harus diadakan, harus direalisasikan. Bahkan bukan genjatan senjata, solusi menuju negara damai juga harus realisasikan, harus diadakan gitu. Jadi kejadian ini murni kejadian kemanusiaan dan tentu dilihat dari berbagai sisi ya, itu sangat-sangat ironis. Bahkan bukan dari umat Muslim saja ya, umat yang lain, agama lain juga merasakan hal yang sama. Dimana gereja juga dibombardir. Jadi emang ini murni tragedi politik menjelma menjadi tragedi kemanusiaan dan berdampak implikasinya pada tragedi pada menyasar dari sisi-sisi yang lain seperti agama, terus kehidupan sosial dan lain-lain. Jadi opini ini yang sekarang lagi berseliweran ya, termasuk di sini ya, menurut gua sih konyol kalau kita masih mengatakan bahwa penjajah ini patut dibenarkan, patut dibetulkan, bahkan penjajah ini dikatakan sebagai korban gara-gara hanya peristiwa tanggal 7 kemarin gitu kan. Bagus. Tapi ini kemarin tanggal 7 Oktober itu adalah suatu serangan yang mendahului statusnya, bukan bukan sebagai emang rencana mereka. Dalam hal ini Hamas, itu bukan rencana Hamas untuk menyerang Israel sebenarnya kan ya. Itu adalah reaksi dari mereka yang mendapatkan informasi bahwa pada hari itu Israel akan menyerang Gaza. Gitu. Ya, jadi intelijen dari Hamas waktu itu ada info bahwa Israel akan melakukan serangan darat. Bahkan di Oktober ini bakal melakukan serangan darat dan udara. November? Ya, Oktober sampai November. Pokoknya di akhir-akhir tahun ini bakal sebelum Yom Kippur ya kan. Mereka kan hari Yom Kippur kan di akhir-akhir tahun biasanya. Sebelum mereka merayakan Yom Kippur bakal ada serangan besar-besaran gitu. Entah darat, entah udara, bahkan dua-duanya. Nah, apa salahnya ketika kita mendahului? Karena kan memang kita sebuah strategi dan itu reaksi. Ya kita analogiin sebagai pas kita main boxing aja, tinju gitu ya. Ketika lawan mau mukul, kita kan harus siap defensif. Bahkan kita harus mukul duluan ya kan. Dengan begitu ketika kita defensif dan bisa counter attack, ya lawan KO otomatis. Jadi ya kayak gitu aja logikanya gitu. Enteng aja. Jadi nggak usah dibawa kemana-mana kayak ini teroris yang terorganisir, ini itu tanggal 7 itu emang korbannya banyak dari Israel. Ini apa namanya? Seolah-olah kayak ya ini bener kan gitu kan. Itu si teroris itu nyerang duluan kan. Jangan kayak gitu. Seolah-olah tuh kayak gitu. Jadi opini saat ini bener-bener disetir untuk kita mikir kayak gitu. Tuh kan bener kan diserang duluan kan. Berarti bener tuh dia teroris gitu.
Seolah kayak gitu. Media seolah-olah sekarang mengamini itu. Jadi perlu dipahami bahwa itu adalah reaksi. Jadi bagi generasi Z yang baru ngikuti isu ini, ya harus baca ke belakang. Bagaimana itu perjanjian Oslo 1, 2, 3. Bahkan harus lebih track back ke belakang lagi. Bagaimana itu Theodor Herzl menggagas pendirian negara bersama buat umat Yahudi. Bagaimana mereka menggagas ideologi Zionis. Harus baca ya kan. Setelah membaca itu baru kita diskusi tentang hari ini. Jadi ini peristiwa ini merupakan rangkaian daripada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan ini termasuk masalah yang kompleks dan cukup sensitif. Jadi gue juga kayaknya ini nggak tahu pesimis, nggak tahu optimis. Ini yang nonton nggak tahu banyak apa enggak. Yang penting ini speak up buat kebenaran ya. Harus kapasitas gue di sini kan sebagai orang yang memang melihat ini dari sudut pandang kemanusiaan. Jadi sejarah juga ya, bukan yang kayak semacam sentimen kayak bunuh Yahudi jahat, bukan. Yahudi itu nggak semuanya jahat. Nah ini juga jadi poin. Kemarin itu ada aksi-aksi solidaritas di New York, di Times Square. Bahkan di LA juga. Itu 3 agama di situ. Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Berkumpul, bentangkan poster. Mereka berani menyuarakan Solidarity for Peace. Yeah. Terus ada Free Palestine juga di situ. Yeah. Nah, itu bukti bahwa ini kejahatan yang memang mengusik hati nurani, mengusik nalar kemanusiaan kita. Dan itu bahkan dilakukan oleh umat Yahudi sendiri. Jadi Zionis ini adalah bukan mewakili semua Yahudi, tapi umat Yahudi itu punya elemen radikal bernama Zionism. Jadi itu pencerahannya yang mungkin yang baru, bahkan yang militan, yang sangat-sangat militan banget ngebela Palestina juga harus tahu nih bahwa nggak semua Yahudi itu Zionis, tapi Zionis itu udah jelas-jelas dia Yahudi radikal. Ya, jadi yang itu untuk meluruskan bahwa yang jahat, penjajah di Palestina itu bukan Yahudi tapi Zionis yang kurang ajar itu ya. Zionis. Ya mungkin kalau buat Muslim ya, buat kaum Muslim Khawarij, mereka yang sengaja mengusik perdamaian, kan? Ya gitu, itu aja. Kelar masalah. Jadi nggak usah bingung ya menanggapi isu ini ya tentu kita bersolidaritas, bahkan berdoa bersama untuk para syuhada, para pejuang, para patriot kita ya. Bisa disebut syuhada, bisa disebut patriot karena mereka semua berjuang untuk kemerdekaan mereka, mempertahankan tanah mereka. Sebagaimana dalam ICCPR yang Indonesia alhamdulillah udah meratifikasi ya. ICCPR mengatakan bahwa ya hak sipil ya untuk mendiami suatu negeri dan dengan aman tanpa represi dari aparat. Nah, sementara di Palestina banyak represi dari penjajah. Nah, itu yang lagi diperjuangkan mereka, para patriot, para syuhada, para pejuang yang ada di Gaza, Palestina. Gitu, bro. Jadi pada intinya sejarah udah diketahui, udah disampaikan. Kemudian sebab atau akibat sudah ya udah dijelasin kan. Iya, alasan dari Israel itu begitu untuk mungkin kamuflase dengan mengatakan bahwa mereka diserang duluan gitu. Ya. Playing victim. Ya, padahal itu adalah sebuah reaksi. Betul. Mendahului ya strategi daripada Hamas ini diserang, digempur habis-habisan malah habislah mereka gitu kan. Iya. Jadi lebih baik mendahului apapun yang menjadi resiko ya itu ke depan nanti gitu. Jadi mereka saking playing victimnya para Zionis itu menyatakan bahwa ini adalah penantian 2000 tahun. Penantian 2000 tahun ketika kita berkumpul di satu wilayah. Jadi ada dalam lagu kebangsaannya ya, itu bahasa Ibraninya kurang lebih Atikva Bach Notalpain.
penantian, harapan selama 2000 tahun. Itu bener-bener provokatif sih, maksudnya bukan provokatif ya, kayak lebay gitu karena mereka tercerai-berai terus berkumpul dalam satu wilayah yang dengan cara menggusur dia yang dengan cara menggusur dia harus meraih wilayah itu ya, bukan dengan cara yang baik-baik gitu, dengan kenapa nggak memilih hidup berdampingan gitu kan ya, padahal sejak itu yang di zaman Khalifah Umar itu Yahudi, Islam dan juga Nasrani berkumpul di situ tanpa ada sedikit pun konflik. Ya. Dan bukan, terakhir kalau nggak salah di zaman dinasti Al-Ayyubi kan. Ya, zaman Al-Ayyubi itu perang salib. Ya. Itu tragedi. Ya waktu itu emang di posisi Yahudi gue nggak tahu sih, tapi yang jelas udah ada belum? Ya udah ada, tapi posisinya dia apakah dia ngedukung pasukan salib dan nggak tahu sih, gue belum baca sejarahnya lagi, tapi intinya mah konflik terakhir itu. Iya, dan sebelumnya juga kan Babilonia ya waktu itu ya, Nebukadnezar juga kan menggusur kaum Yahudi. Tentu masa lalu itu sangat ironis, masa lalu itu menyakitkan dan itu nggak bisa dibenarkan. Dan waktu itu banyak juga Yahudi yang lurus yang masih beriman kepada Taurat yang benar gitu kan. Digusur sama orang-orang Babilonia. Tapi bukan dengan itu juga jadiin alasan gitu. Sekarang kan Yahudi emang orang Zionis gitu ya, nyingkirin orang-orang Arab kan, ya alasannya itu. Ya orang Arab ini kan deket sama orang-orang Babel yang dulu ngusir-ngusir gua gitu. Jadi ini misinya jadi misi dendam. Jadi misi dendam. Nah, Zionis itu masih mengobarkan provokasi itu. Kita harus bertemu di tanah Sion, di Eret Zion. Eret Zion itu tanah Zion. Kita harus bertemu di situ, ngadakan suatu imperium besar di situ yang mendikte dunia gitu kan. Ya karena kita harus membalas dulu nenek moyang kita disakitin sama Nebukadnezar, sama orang-orang Babel. Dan orang-orang Babel mereka terjemahkan sebagai orang-orang Irak, Iran, Syria gitu. Itu mereka ya. Iya, mereka asumsikan itu mereka orang-orang Babel gitu. Ya akhirnya dendamnya ke orang-orang Arab. Ya, provokasi itulah yang mereka hembuskan ke Yahudi-Yahudi yang masih lurus. Orang-orang ortodoks yang mereka masih hidup dengan baik, masih merawat humanisme, masih memelihara ajaran-ajaran yang lurus gitu. Jadi orang-orang ortodoks ini makin sedikit populasinya, tapi dengan isu dengan tragedi ini mungkin sebagian Zionis juga ada yang merasa memang saatnya gue harus get out gitu, harus lock out ini. Karena emang ini murni tragedi kemanusiaan yang mengusik hati nurani kita. Iya. Gitu. Dan banyak kok yang udah speak up bahwa tragedi ini atau tragedi sebelum-sebelumnya itu benar-benar melanggar etika perang gitu. Ya. Ketika dari pesawat tempur ya, ada salah satu pilot yang menyatakan bahwa itu pemukiman harus ditembakin. Dan komandannya bilang ya itu markas teroris, mereka berlindung di balik warga. Nah pilot kan penembaknya itu kan kritis ya, jadi nanya kenapa gue harus nembakin wilayah sipil yang padat, komplek padat gitu. Ya komandannya dengan dalih yang kuat ngomong gitu. Itu mereka para teroris itu berlindung di komplek-komplek itu. Gitu. Iya. Ada juga mengatakan yang berlindung di rumah sakit. Makanya rumah sakit di Gaza banyak yang digempur. Jadi para IDF yang polos ini dibodoh-bodohin sama komandan-komandan. Jadi ini di rumah sakit ada teroris nih. Oke, siap komandan. Tembak ke situ. Ini di komplek ada teroris nih. Siap komandan. Bom di situ. Ya mereka karena satu komando ya. Jadi tentara itu kan ada asas satu komando. Jadi ya nurut-nurut aja. Dan itu tentu orang-orang IDF nggak sepenuhnya mereka bersalah, mereka hanya menuruti komandan-komandannya. Yang patut bertanggung jawab adalah rezim Netanyahu. Karena dengan provokatif dia menyatakan bahwa kita akan mengambil kembali apa yang dulu kita punya. Itu dengan provokatifnya mengatakan itu. Jadi ya itu yang sangat yang harus menanggung dari kerugian dari semua ini gitu. Dan tentu saja inisiator dari perjanjian Balfour itulah yang harus menanggung akibatnya, harus membayar semua ini gitu. Ya kita nggak usah sebut negaranya, yang penting yang ngadain perjanjian Balfour itu siapa gitu.
Tuh. Jadi orang-orang di balik 1917, 1896 itulah yang harus memikul, harus membayar kerugian-kerugian besar yang ditanggung oleh kami. Iya, yang terjadi saat ini, tragedi kemanusiaan saat ini itu ya harus mereka bayar dengan ya semahal-mahalnya, setinggi-tingginya ya. Karena ini benar-benar mengusik nalar kemanusiaan kita. Ya. Lu setuju nggak sih Hamas dikatakan sebagai teroris? Hamas dikatakan teroris itu sama aja ketika Belanda mengatakan para gerilyawan Jenderal Sudirman terus para gerilyawan yang lain gitu kan sebagai ekstremis. Ya, coba dipikir ya. Ini warga update terus coba sambil ngopi kalau sambil mikir nih. Hamas dikatakan teroris itu silogismenya sama dengan ketika Belanda menjuluki para gerilyawan kita yang luar biasa ini sebagai ekstremis. Sama, satu benang merah. Jadi ya itu jawaban gue. Jadi pada intinya enggak banget. Iya. Justru bukan teroris. Disamakan mungkin kalau dibandingkan dengan ISIS bisa dikatakan sebagai teroris. Ya, kalau ISIS mungkin dia mengganggu kestabilitasan negara ya. Jadi banyak rakyat sipil juga yang ditembak atas nama diserang, dibakar rumahnya hanya karena berbeda, nggak masuk golongannya itu beda. Ya. Tapi ini yang terjadi pada Hamas ini kan dia gerakan perlawanan ya. Gerakan kan haknya mendapatkan haknya sepenuhnya gitu loh. Ya, dia suatu harokah gerakan perlawanan yang dia pecahan dari PLO waktu itu. Sebenarnya PLO itu cukup epic waktu itu berprestasi ya. Zaman Yasser Arafat itu waktu itu masih banyak peristiwa-peristiwa serangan-serangan atau perebutan-perebutan wilayah waktu itu, gerilya, pensabotase waktu atlet Israel mau ikut Olimpiade di Jerman itu dia sabotase, dan aksi-aksi perebutan wilayah di Hebron, di Rafah dan lain-lain. Itu prestasi PLO waktu itu. Tapi seiring waktu karena PLO itu banyak disusupi mungkin atau banyak kepentingan di situ menurun patriotismenya gitu. Fatah PLO lebih ke perjuangan diplomasi yang kita tahu bahwa diplomasi itu hanya ada ketika kita duduk di meja bundar, tapi implementasinya ya West Bank tepi barat itu dicaplokin satu persatu pelan-pelan. Mungkin mereka baru sadar ketika Ramallah nanti dicaplok. Karena ini belum gitu kan. Nah, ini kritikan yang cukup membangun ya buat PLO. Jadi ini kalau PLO ngedenger jadi coba di subtitle nanti bahasa Arabin ya. Jadi ikut-ikut berjuang lah bareng Hamas gitu kan. Udah bersatu kembali gitu, nggak usah fraksi-fraksian. Ya kita kan buat Palestina gitu kan, menuju Palestina yang merdeka gitu. PLO, Fatah kalau bergabung sama Hamas, mungkin Israel nggak mungkin mampu menggempur segininya gitu. Betul. Nah, satu-satunya jalan menurut gua sih ya PBB harus harus kembali kepada jati dirinya gitu. Ya, PBB waktu itu pernah menginisiasi Partition Plan 1947 yang membagi tanah menjadi 3, Israel, Palestina buat tanah Arab, Yerusalem sebagai tanah suci yang itu diproteksi oleh PBB langsung. Nah, naasnya Partition Plan waktu itu dominasinya itu tanah itu milik Yahudi. Jadi banyak ladang-ladang atau aset-aset yang bagus waktu itu justru diarahkan ke mereka. Jadi mereka lebih banyak dapat tanah gitu. Terus orang-orang Arab Palestina tinggal di pinggiran.
dan kebijakan partition plan itu dikoreksi sama kebijakannya Amerika waktu itu, two state solution, solusi dua negara yang digagas oleh para orang-orang dari Demokrat. Itu sebenarnya cukup memberikan angin segar sih, ada agak-agak bau wangi dikit lah gitu kan. Membagi Israel bagi wilayah 3 wilayah gitu kan, ada Israel, Palestina, dan Yerusalem secara merata gitu. Itu ide yang bagus sebenarnya. Tapi nahasnya ketika ada rezim yang akan menginisiasi itu pasti digusur. Jadi ketika Israel waktu itu ada kudeta kecil dari Netanyahu tuh disingkirin sama satu lawan politiknya ya, Yair Lapid, itu memang mendukung solusi two state solution itu. Jadi mereka akan sedikit menarik berapa persen pasukan mundur ke Israel, terus dibagi wilayah itu menjadi wilayah seadil-adilnya gitu kan, menjadi 3. Ketika dia udah menggagas itu si Perdana Menteri itu disingkirin sama Netanyahu lagi gitu, di nggak tahu sekarang kemana, entah diasingkan atau kemana. Sekarang gue udah nggak denger lagi kabar dia. Yair Lapid itu sebelum kemarin tahun-tahun 2021-22 kemarin itu jabat paling berapa sih, 8 bulan lebih sih, belum ada setahun, dibalikin namanya Netanyahu lagi, diambil lagi karena itu ada inisiasi untuk cenderung mengendorkan serangan, mengendorkan invasi gitu. Jadi rezim Netanyahu ini dari partai Likud ini sangat-sangat ngebet banget buat ngerebut Palestina gitu, Al-Aqsa dan seterusnya. Dan padahal ya secara urusan dalam negeri ya mungkin di sana lagi ada kemelut juga gitu. Netanyahu harus menghadapi beberapa tuntutan di pengadilan tinggi kan. Ada dugaan penyalahgunaan wewenang waktu itu, dan mungkin bisa dikatakan serangan itu sebagai pengalihan isu gitu. Ya kan, semacam ya lo sebagai, misal kita sebagai pemimpin gitu kan, kita lagi disalah-salahin nih gitu kan. Nah, kita harus bikin rakyatnya berbahagia dong gitu kan, dengan ngadain apa kek gitu kan biar rakyat bahagia gitu. Makanya diadakan festival musik, terus diadakan serangan balasan yang lebih gede biar rakyat tuh senang. Oh, presiden kita meskipun salah juga masih kuat kok gitu. Masih bisa mimpin dengan baik. Jadi itu. Ini nggak usah diedit ya, Bro? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak ada kata edit. No sensor pokoknya. Tapi gue kalau dicari gimana nih? Aduh, mati gue. Kita harus yakin bahwa kebenaran harus disampaikan. Menurut lo PBB becus nggak sih? Ya, PBB itu. Ini gue ngomong kayak gitu terlalu kasar, tapi harus gue omongin karena emang udah, kalau kata gue udah nggak fungsi lagi gitu. Iya, fungsi PBB ini sekarang hanya untuk mengecam. Tapi implementasinya masih jauh dari ekspektasi, masih jauh dari keinginan. Karena ya itu tadi yang seperti gue omongin di depan tadi, seolah-olah tuh ada koalisi di sana, ada fraksi di sana. Jadi PBB sekarang bukan jadi PBB, jadi parlemen dunia jadi kan. Parlemen yang mewakili BRICS mana? Ini gue di sini. Yang mewakili Barat siapa gitu? Yang mewakili blok Afrika siapa? Jadi seolah-olah PBB itu bukan lembaga perdamaian lagi, tapi menjadi parlemen dunia gitu. Ya itu aja jawabannya, simpel. Tergantung nanti netizen mau nafsirin berfungsi apa kagak gitu. Lebih baik dihapus kalau kayak gitu. Ya, lebih baik kita bentuk bukan persatuan dunia tapi pasukan pengamanan dunia. Iya, itu. Itu lebih implementatif. Ya. PBB ya gitulah. Udah masuk ke politik. Iya, jadi udah jadi parlemen dunia sih sekarang mah. Ya, ini mungkin isu terlalu sensitif tapi nggak apa-apa. Memang perlu dibahas karena memang generasi Z ini perlu mengetahui, jangan sampai kita tersetir oleh opini-opini media mainstream yang memang
terkadang itu udah ada konspirasi dengan orang-orang yang kurang baik di luar sana gitu. Meskipun banyak media yang secara integritas masih menyiarkan, masih speak up kepada hal-hal yang benar, masih ada, dan kita apresiasi dong, ya kan? Iya, terus masih mau menyiarkan agresi militer di Gaza, masih mau memposting jumlah korbannya berapa, menyiarkan keadaannya, bahkan menyalurkan donasi, masih mau menjadi perantara buat orang-orang yang mau ngobrol dengan keluarganya yang ada di sana, yang mau nganterin suplai bantuan buat yang ada di sana. Itu media-media yang bagus, yang masih bisa diacungi jempol, tapi itu jumlahnya cukup sedikit. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang mudah-mudahan biarpun sedikit, biar yang masih merem-merem biar pada melek gitu lah ya. Ya, dan adanya kayak media Aksara Info, terus channel-channel yang meliput langsung bahkan ya keadaan di sana, itu menjadi kontemplasi, ya, menjadi suatu perjalanan kita. Meskipun kita jalan di satu garis yang sama-sama mengabarkan, sama-sama memberitakan, tapi kita berada di posisi yang berseberangan. Dan itu adalah wajar dalam sebuah dialektika dunia. Jadi biarin aja gitu, tetap berjalan aja, let it flow. Ya, sebagaimana hukum kausalitas, ya yang benar pasti bakal menang. Ya, gitu. Betul. Entah kapan, yang jelas akan gitu ya. Dan sekarang pun udah terbukti. Ya. Tidak ada serangan dari apa ya, balasan dari Gaza itu yang sedahsyat ini gitu kayak. Ya, jadi ini terbesar dari misal tragedi perang 6 hari, terus perang Arab Raya, ya, yang banyak negara-negara Arab yang memerangi Israel waktu itu, perang Yom Kippur dan lain-lain. Itu yang paling rekor ya ini, yang tragedi ini, peristiwa ini. Jadi counter attack ini merupakan counter attack yang matang. Jadi banyak orang yang memprediksi bahwa nanti milisi para pasukan patriotis di Palestina akan lebih matang dari sebelumnya. Karena mereka secara mental sudah terbentuk dengan latar belakang agama, dengan latar belakang kepentingan nasional, sesuai dengan prinsip yang mereka emban. Dan kembali lagi ke fraksi-fraksi di sana, PLO dan lain-lain, juga di situ ada pasukan-pasukan milisi juga yang memang masih mempertahankan patriotisme. Jadi pernyataan Mahmud Abbas yang bilang bahwa serangan tanggal 7 Oktober itu bukan bagian dari kami, bukan bagian dari rakyat Palestina, itu mungkin hanya pernyataan politik. Karena mungkin Mahmud Abbas berada dalam tekanan, karena mungkin beliau berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jadi beliau lebih baik ngomong kayak gitu. Serangan ini bukan bagian dari rakyat kami. Tapi mungkin ada pasukan dari Fatah, para PLO yang masih bernalar sehat, bergabung dengan Hamas, melakukan serangan gitu. Meskipun Hamas itu dilatar belakangi oleh manifesto jihad, ya kan, dilatar belakangi oleh keinginan untuk merebut Al-Aqsa dan Yerusalem. Mungkin ada sebagian yang punya motivasinya buat mempertahankan tanah air gitu. Palestina. Nah, dan itulah mungkin patahan-patahan PLO yang masih baik, yang masih mau membela negerinya gitu. Dan itu ya tanpa kita sadari mereka ada di garda belakang atau di tengah, pasti ada orang-orang yang seperti itu. Jadi pernyataan Mahmud Abbas kemarin tidak serta-merta ditafsirkan secara hitam putih bahwa Mahmud Abbas berarti nggak ngakuin Hamas dong gitu. Enggak. Tapi itu hanya pernyataan politik. Mungkin beliau dalam tekanan, mungkin beliau dalam keadaan yang memang harus mengatakan itu gitu. Tapi selebihnya mungkin ada militan-militan yang dari tepi barat yang ngebantu perjuangan Hamas di Gaza gitu. Jadi ini serangan 7 Oktober kemarin itu
atas arahan dari Mahmud Abbas atau di luar itu semua? Di luar itu semua. Kalau secara instruksi memang ini murni dari inisiasi dari Hamas. Oh, iya. Di bawah dalam dengan sayap militernya Al-Qassam. Nah, tapi apakah orang-orangnya Mahmud Abbas ini, orang-orang PLO ini cuman ongkang-ongkang kaki ngediemin itu? Enggak. Sebagian ada yang terjun juga. Jadi ya cuman pernyataan politis aja. Jadi wajar dalam sebuah perpolitikan pasti ada strategi dong gitu kan. Biar nggak terlalu sensitif, biar nggak terlalu biar nggak mancing kemarahan gitu kan mungkin. Jadi terpaksa ngomong kayak gitu Mahmud Abbasnya. Tapi Mahmud Abbas mungkin kalau kita sedikit menerka-nerka mungkin mengizinkan kalau misalnya ada PLO yang pengen gabung Hamas. Gitu. Karena ini kepentingan bersama dong. Kepentingan Palestina juga. Dan West Bank juga dicaplok dikit-dikit sama Israel. Dan tentu saja sebagai pemimpin Mahmud Abbas nggak bakal ngebiarin itu terjadi. Gitu. Cuman karena memang PLO itu terkunci oleh langkah-langkah dia yang cenderung diplomatis. Makanya dia cenderung diam gitu. Ya begitu. Ini gerakan sendiri bukan atas dasar perintah dari pemerintahannya. Jadi memang kita cukup lega ya dengan sikap internasional yang sebagian besar sadar bahwa ini adalah tragedi yang memang harus kita hentikan, dan yang kita katakan mungkin sebagai blok barat yang kita secara skeptis ngomong bahwa itu pasti bela Israel, ternyata nggak semuanya. Enggak. Di Irlandia. Nanti biar kita tampilkan aja ya. Ya di Irlandia itu parlemennya itu secara bulat bukan cuma sikap parlemen, pemerintah semua mendukung Palestina, mengusir diplomat dari Israel. Dan ketika itu ada undang-undang yang di situ kurang lebih intinya ketika ada orang Irlandia yang berdagang atau berinvestasi dengan orang Israel itu dikenakan denda berapa euro gitu. Itu memang ada peraturannya. Jadi Irlandia itu adalah negara yang tetap solid ngebela Palestina. Nah ini punya latar belakang menarik karena Irlandia itu punya ikatan emosional dengan kejadian di Palestina karena mereka ikut merasakan ketika Irlandia itu dihegemoni oleh Inggris. Mereka didikte oleh Inggris waktu itu, bahkan ditindas oleh Inggris. Banyak hasil-hasil tanah, hasil-hasil pertanian orang-orang Irlandia yang dikirim ke kerajaan Inggris, dan orang-orang Irlandia nggak punya sumber pangan cukup di sana, sampai dikeruk habis harta orang-orang Irlandia waktu itu. Dan sehingga terciptalah itu IRA ya, Irlandian Republican Army dan seterusnya ya, tentara-tentara pembebasan Irlandia di situ. Dan kurang lebih sama seperti yang ada di Palestina, juga ada di Indonesia juga. Mereka melawan penjajahan Inggris, dan atas dasar persamaan punya masalah latar belakang yang sama, ya itulah Irlandia solid mendukung Palestina. Dan juga di sini Indonesia, karena memang dulunya kita benar-benar negara yang pernah merasakan pahitnya penjajahan, ya sudah sewajarnya kita ngedukung pihak yang terjajah. Dalam alinea pertama juga di Undang-Undang Dasar kita ya tertulis ya kan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan Indonesia juga sudah meratifikasi Universal Declaration of Human Rights, yang dimana pasal-pasal itu ya itu tadi, setiap negara setiap individu, setiap manusia berhak menentukan
nasib sendiri, berhak menentukan jaminan keamanan, berhak menentukan penghidupannya tanpa memandang suku, ras, agama dan lain-lain. Kita udah meratifikasi itu. Jadi apakah Israel udah meratifikasi itu ya nggak tahu. Tapi mungkin sekedar buat menandatangani doang, tapi implementasinya nggak tahu. Tapi intinya sebagai negara yang pernah terjajah, ya sudah positif, kita pasti ngedukung orang yang tertindas gitu. Tapi pertanyaan kritisnya, kenapa Amerika ini yang dulu pernah dijajah sama Inggris, yang dimerdekakan oleh George Washington melalui peperangan juga, waktu itu kan peperangan, itu ngebela Israel? Ya karena sampai sekarang Amerika dan Inggris tuh masih ally itu kayak persekutuan gitu. Bukan. Ini yang gue denger Israel udah menjadi pelanggan dari AS gitu. Ya itu secara ekonomi memang investasi orang-orang Israel banyak di Amerika. Sebaliknya investasi orang-orang Amerika juga banyak di Israel. Ketika Amerika boykot Israel, sudah barang tentu produksi di Amerika, barang-barang komoditas Amerika nggak bakal nggak bakal dibeli lagi dan di embargo gitu. Sebaliknya kalau Amerika nggak mau bersahabat dengan Israel, ya nanti Amerika nggak boleh investasi di Israel lagi gitu. Tapi itu hal yang mustahil. Iya. Ya. Karena memang dari zaman dulu memang udah ada semacam hubungan antara para Zionis dengan pebisnis, orang-orang kabalis ya, orang-orang globalis juga yang berbisnis di Amerika. Jadi barang tentu mungkin bisa jadi globalis yang kita sebut ini bagian dari Zionis juga gitu. Jadi Amerika itu beratnya udah tercengkram secara sistematis oleh hegemoni Zionis. Meskipun secara pemerintahan mereka independen, tapi secara ekonomi dan sosial politiknya secara hakikatnya dicengkram gitu, disetir gitu. Itu mungkin ya. Iya. Nah, sekarang gue pengen lu menyatakan keberatan bahwa tragedi di Palestina ini sangat miris ya. Ya, ya jadi untuk pemirsa semua, warga updater semua yang mungkin bakal menyaksikan di seluruh wilayah di Indonesia, mungkin bahkan di dunia ya. Jadi dimanapun juga yang namanya penjajah itu adalah tindakan jahat. Sejarah membuktikan bahwa ketika banyak penjajahan, banyak peperangan, pasti situ ada korban dari orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tertindas, dan tentu karena konflik itu bersifat sirkulatif, maka orang-orang tertindas itu akan balik melawan. Dan itu peristiwa yang alamiah. Jadi tentu peristiwa ini yang terjadi ini sangat-sangat terkutuk sekali. Dan dunia harus menyaksikannya sebagai tragedi kemanusiaan yang kritis, yang miris. Jadi ini bukan perkara politik semata, bukan perkara sentimental agama atau ideologi semata, tapi ini adalah perkara kemanusiaan. This is the humanitarian issue. Dan if you have a normal logic, if you have like humanity, you have to condemn, you have to say that this is wrong and stop the killing, stop attacking civilian in Palestine. And once again, we have to say free Palestine. Thank you. Ya. Terima kasih. Mungkin dari tadi gue banyak diem ya.
ada ya. Ya soalnya yang disampaikan juga ya itu adalah isi pikiran gue gitu kan. Sama gitu. Yang mungkin kebanyakan dari kawan-kawan merasakan lah gitu. Gimana kesedihan, gimana nasib saudara-saudara kita di Palestina sana. Ya itu yang mungkin bisa dikabarkan ya. Ya. Mohon maaf dari kemarin tidak ada update video, jadi baru kali ini gitu kan, jadi baru bisa update kembali sebagai apa ya, menginformasikan gitu. Karena mungkin ada hal yang menghalangi kita untuk update video lagi. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih rutin lah gitu ya. Oke. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum mendukung channel Media Aksara Info ataupun yang baru menemukan video dari channel Media Aksara Info, dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan dahulukan berpikir sebelum bicara.